Memangkas pengaruh Jokowi di pemerintahan adalah dengan cara menyingkirkan orang-orang yang menjadi penjilat Jokowi. Di samping itu, perlu untuk menghilangkan kesan adanya matahari kembar di negeri ini. Seakan-akan negara ini mempunyai dua presiden. Citra buruk seperti itu sudah tersebar luas, baik di dalam dan luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Buniyani, yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Para purnawirawan merasa cemas dengan apa yang sedang terjadi dan mendesak agar Presiden Prabowo membenahi negeri ini sebelum terlambat. Sebab kalau terlambat, kehancuran dan malapetaka akan terjadi. Jika sudah terjadi, maka akan sangat susah untuk memperbaikinya. Mantan Komandan Jenderal Pasukan Elit Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko menyatakan hal itu kepada pers di Jakarta baru-baru ini seusai mengadakan pertemuan dengan aktivis di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Pertemuan itu diadakan dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah menghadapi situasi yang sedang berkembang. Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 50 orang itu, Sunarko didampingi oleh beberapa orang jenderal dan tentara pensiunan. Sedangkan dari kalangan aktivis tampak antara lain Said Didu, Abdullah Heha Mahwa, Refli Harun, Roy Suryo, Marwan Batubara, Rizal Fadilah, Sri Bintang Pamungkas, Juju Purwantoro, dan lain-lainnya. Mereka sepakat Presiden Prabowo harus segera bertindak untuk menyelesaikan masalah mendesak ini. Dalam waktu dekat, katanya, sekitar 1.000 orang purnawirawan, mulai dari yang berpangkat kolonel hingga jenderal yang dipimpin langsung oleh Jenderal Purnawirawan Sutrisno, yang juga mantan Wapres, akan berkirim surat ke Prabowo yang berisi dukungan kepadanya jika dia menyelesaikan masalah negeri ini dengan segera. Jika itu dirasakan belum cukup, para purnawirawan akan melakukan apel siaga yang berisi dukungan kepada pemerintahan sekarang. Prabowo tambahnya, jangan ragu bertindak sebab rakyat mendukungnya dalam usaha memperbaiki negara ini. Para purnawirawan merasa cemas dan menilai setelah 100 hari pemerintahannya berjalan, Prabowo masih bersikap lembek dan belum memutuskan hal-hal yang bersifat mendasar dan menentukan. Yang perlu disikapi segera oleh Prabowo, katanya, adalah hubungannya dengan Jokowi. Dia harus berani memutus hubungan dengan orang yang jelas-jelas sudah menggerogoti negara, seperti ekonomi yang hancur, kedaulatan yang tergadai kepada Cina, dan status PSN yang menyengsarakan rakyat. Dia tidak boleh menunggu sampai suasana berlarut-larut. Reshuffle kabinet harus segera dilakukan untuk membersihkan pemerintahan dari orang-orang Jokowi. Para purnawirawan menilai antek-antek Jokowi itu adalah para parasit yang menggerogoti apa yang dibangun oleh Prabowo. Karena itu, memangkas mereka dari pemerintahan sangat diperlukan. Prabowo harus bertindak lebih cepat, lebih baik. Memangkas pengaruh Jokowi di pemerintahan adalah dengan cara menyingkirkan orang-orang yang menjadi penjilat Jokowi. Di samping itu, perlu untuk menghilangkan kesan adanya matahari kembar di negeri ini. Seakan-akan negara ini mempunyai dua presiden. Citra buruk seperti itu sudah tersebar luas, baik di dalam dan luar negeri. Ini memberi kesan Prabowo lemah dalam menghadapi manuver Jokowi. Hal penting lain yang perlu diputuskan adalah proyek strategis nasional PSN yang harus segera dibatalkan. Kesan umum dari PSN adalah dibuat untuk menguntungkan pemilik modal tetapi menyengsarakan rakyat. Ini terlihat jelas di PIK 2, Wadas, Rempang, dan Morowali. Apalagi PPATK menyebutkan
35% dana APBN untuk PSN itu masuk ke kantong orang-orang yang tidak berhak. Jika dana untuk PSN itu 1.000 triliun, berarti sebanyak 350 triliun dikorupsi. Prabowo juga harus menepati janjinya sebelum dia berjanji kepada Jenderal Tiasno Sudarto, jika terpilih dia akan mengembalikan UUD 1945 ke posisi asli. Tetapi sampai saat ini tidak ada usaha dari Prabowo untuk itu. Jenderal Tiasno sudah 4 kali berkirim surat kepadanya, tetapi sampai saat ini Prabowo tidak memberikan tanggapan. Prabowo juga diminta untuk mengendalikan dan menegur para jenderal pengkhianat rakyat yang sekarang banyak berperan. Demi kekuasaan dan uang, mereka tega berpihak kepada oligarki untuk menindas dan menyengsarakan rakyat. Pengkhianat bangsa yang mereka mendustai apa maunya rakyat. Tahu? Rakyat 70%, 80% mereka menolak PIK 2 karena itu akan mengganggu kehidupan mereka sehari-hari. Sudah tahu, laut diuruk, mereka harus mutar, kemudian kali diuruk, kemudian satu lagi, tebang tinggi. Itu untuk memisahkan antara di mana rakyat jelata, yaitu pribumi, dan untuk rakyat yang eksekutif, yaitu Cina-Cina daratan. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.